Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan unboxing printer sejuta umat, printer Canon IP2270, printer yang paling banyak dipakai umat di Indonesia. Ini seperti ini boxnya ya, boxnya set. Nah seperti ini ya, ini boxnya. Ini harga di tempat kami jual 685.000. Mungkin di tempat agen-agen semua ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ini kenapa paling banyak dipilih orang? Karena ini banyak yang bisa diinfus. Maksudnya ini printernya bisa dipasangi infus, dimodif. Berbeda dengan pendatang pembarunya IP2870, itu bisa juga dipasang infus, cuma tidak ada saluran pembuangannya. Nah, jadi akan mudah banjir ketika tidak ada saluran pembuangannya. Oke, kita unboxing. Ini busa-busanya kita singkirkan dulu. Ada buku starter, getting starter, buku-buku ya, dokumen-dokumennya lah. Sini ada driver printernya. Driver printernya ada di sini ya. Nah, sedikit lah. Ada kartu garansi juga di sini. Ini dia IP270 hardware-nya. Setiap hardware ada softwarenya ya kan, untuk penggunaannya. Supaya hardware-nya bisa dipakai harus ada softwarenya. Softwarenya yaitu drivernya tadi. Oke, seperti ini barangnya. Masih baru ya, memang printer baru. Ini printernya, ini bungkus plastiknya supaya tidak basah ketika kehujanan. Kita taruh di samping ya. Nah, ini cartridge-nya. Nah, ini kabel-kabelnya. Jadi beli printer dapat kabel-kabelnya ya, beli sapi dapat talinya buat narik gitu. Kalau beli printer dapat kabel-kabelnya, kabel USB, kabel data ya, sama kabel power pastinya dapat. Dan sudah barang tentu cartridge-nya juga harus dapat. Ini cartridge-nya masih baru, segel ya. Ciri-ciri cartridge baru, segel terjamin. Kita buka ya. Nah, kodenya PG810. Ini segelnya, segel tarik, segel ketika mau dipasang. Nanti kita pasang cartridge-nya. Kabelnya kemudian ini printernya, kita tutup dulu. Unboxing sudah di unboxing, kita pasang cartridge-nya. Ini segelnya ya, ini segel, ini kita buangi. Ini
Ini kita buangin. Mengatur kertas. Nah, ini segelnya juga. Ini segel. Ini ada kode cartridge-nya. Jadi nanti jangan salah beli cartridge ketika cartridge kita rusak dan mau diganti tanpa membawa cartridge-nya. Ini cara pemasangannya sangat mudah. Ini tinggal didorong ke sana. Nah, sangat mudah sekali. Kelihatan ya. Didorong ke sana. Lalu dipasang cartridge-nya. Ini segelnya, ini pin konektornya. Nah, segelnya kita buka ya, kita pasang di sini. Yang warna masih tersegel, open. Kita ambil, kita tarik segelnya, kita pasang. Sudah kita pasang, kita tutup, kita tutup, kita colok kabel ya. Kabel USB. Kabel power. Nanti sekalian kita nozzle check ya, pengecekan tanpa melalui komputer. Cek pengeprintan melalui komputer, tapi bukan data dari luar yang kita print, karena nggak melalui komputer, nggak perlu dibuka ini sebenarnya ya, nggak apa-apa. Oke, kita pasang. Di sini ya guys. Nah, di sini kita colok ya, colok kencang nih, udah segel. Setiap printer ada ini sekarang ya, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, karena duit kertas mudah dipalsukan. Makanya kita ganti aja dengan duit koin logam, emas kalau bisa. Kalau bisa ya guys, kita akan coba yang sesuai saya katakan tadi, mencetak tanpa melalui komputer. Mencetaknya bukan cetak data semua ya, data juga, data internal dari printernya, bukan data eksternal dari laptop. Data internal apa itu ya? Data konfigurasi. Kita nyalakan dulu ya, nyalakan, nyala. Nah, menarik kertasnya normal. Set. Karena masih baru, otomatis normal, sudah melalui quality control.
Jadi kita bisa melakukan nozzle check untuk mengetahui hasil cetaknya bagus atau tidak tanpa melalui komputer. Oke, kita coba, yaitu dengan cara tekan dan tahan tombol resume. Ini saya jelaskan dulu sebelumnya, ini tombol power ya, sudah tahu, kalian tentunya juga sudah pada tahu. Ini tombol resume, atau ada juga tombol maintenance atau tombol cancel di sini juga. Nah, ini kita tekan dan tahan untuk memfungsikan atau memakai fungsi daripada maintenance. Maintenance di sini bisa cleaning, lewat sini bisa tanpa komputer, nozzle check bisa juga gitu. Sampai berkedip. Jadi ini kedipan 2 kali, fungsinya cleaning, bisa cleaning atau nah ini guys, tadi 2 kali kedip itu nozzle check seperti ini. Nah, ini kan bisa mencetak tanpa kabel USB. Ini kabel USB nya. Saya ulangi lagi ya, tadi saya pause karena agak lama persiapannya. Ini kita ulangi, ini bukti bahwa tanpa, ini di sini kabelnya kan dicolok di sini. Nah, itu bukti bahwa tanpa komputer bisa melakukan konfigurasi tes. Nah, di sini. Jadi ini kita tekan dan tahan tombol resume sampai lampu power ini berkedip 2 kali. 1, 2. Dia nanti akan melakukan nozzle check. Nozzle check itu fungsinya untuk mengetahui atau melihat apakah nozzle-nya itu bermasalah atau tidak. Ini karena masih baru, bagus semuanya, bagus. Tidak ada masalah, dan ini bisa buat cetak foto pakai kertas foto. Oke, sekian guys. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah komentarnya. Video selanjutnya insya Allah nanti akan kami jelaskan beberapa komponen atau spare part atau mekanik penting yang bertugas untuk mendukung mencetak. Nah, gitu ya. Mohon maaf ya bahasanya ya kalau amburadul, karena ini awal-awal saya bikin video. Saya juga jarang ngomong di luar sana. Saya karena profesi teknisi itu jarang ngomong, cuma diam-diam aja, nerpis, diam, pakai masker. Nah, ya gitu-gitu aja dunia teknisi. Di video selanjutnya akan saya jelasin bagaimana cara kerja printer secara apa ya, simpelnya, dan fungsi-fungsi daripada mekanik untuk bisa mencetak. Jadi jangan lupa subscribe ya. Apabila para agen-agen semua netizen ingin mempelajari lebih banyak tentang printer, bisa mengikuti kursus online-nya. Oke, terima kasih. Kita matikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.